Hey guys, jumpa lagi dengan saya Agustinus Nugroho di channel YouTube Demanda. Di sini kamu akan belajar banyak banget tips dan triks untuk berjualan online, terutama buat kamu-kamu reseller dan dropshipper. Pada video kali ini saya akan membahas tempat-tempat di mana kamu bisa cari supplier kalau kamu mau start your own business, reseller atau dropshipper ya. Tenang saja, saya nggak akan hanya mempromosikan Demanda di video ini. Walaupun Demanda sudah menyediakan banyak sekali supplier dan sudah menyeleksi supplier tersebut sehingga yang ada di Demanda adalah supplier-supplier berkualitas. Tapi tentunya ada tempat lain, ada pilihan lain buat kamu yang ingin mencari supplier di luar Demanda. It's okay, saya akan bahas tuntas tentang hal ini. Tapi pertama-tama, supplier itu apa sih? Nah, supplier itu dari kata dasarnya supply, dia itu adalah pemasok barang. Dia adalah penyedia barang. Biasanya supplier ini bisa produsen, yaitu mereka-mereka yang betul-betul membuat barangnya sendiri. Mereka tahu kualitas barangnya sendiri, dan mereka punya alat untuk memproduksinya. Yang kedua, bisa juga distributor, di mana distributor ini dari kata dasarnya distribute adalah orang-orang yang menyebarkan barangnya. Mereka biasanya punya satu gudang, isinya barangnya macam-macam dari berbagai macam supplier. Distributor ini biasanya mendapat harga spesial dari para produsen. Jadi kalau distributor ini menjadi supplier kamu, maka kamu juga bisa menjual barang dari bermacam-macam produsen tadi. Variasinya bakal banyak banget dan harganya biasanya juga cenderung oke. Tapi untuk distributor belum tentu mereka mau mengirim satu barang saja. Karena biasanya distributor ini mengirim dalam jumlah banyak ke agent, ke reseller, ke retail, dan lain sebagainya. Ketiga, biasanya supplier ini adalah importir. Bedanya dengan produsen adalah importir ini tentunya dia nggak memproduksi barang sendiri, tapi dia beli barang dari negara lain yang harganya oke, biasanya sih dari Cina ya, atau dari Thailand. Harganya oke, dia pooling di satu gudangnya dia, lalu dia jual secara online, atau dia juga bisa mendistribusikan langsung ke reseller-reseller atau agent-agent. Bagusnya apa? Satu, barangnya memang biasanya harganya murah, apalagi kalau yang didatengin dari Cina nih. Tapi harus diperhatikan juga, kualitasnya juga belum tentu bagus. Lalu yang kedua, yang namanya importir itu biasanya nggak import satu tipe barang dari satu produsen aja. Biasanya mereka importnya juga banyak. Jadi kalau memang misalkan yang namanya supplier kamu ini adalah importir, variasi barangmu juga cenderung oke. Jadi kelebihannya mirip-mirip ya sama yang distributor tadi. Supplier sendiri nggak semuanya bagus. Ada supplier yang kualitasnya oke, ada juga yang enggak. Gimana ciri-cirinya supplier dengan kualitas oke? Yang pertama, stoknya bagus. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, yang namanya stoknya supplier ini sangat-sangat krusial buat kamu. Sangat-sangat penting buat kamu. Kok bisa demikian? Karena kalau supplier ini tidak mengupdate stoknya, kamu juga akan susah berjualan. Atau minimal, berjualannya sih nggak ngefek. Tapi pada saat kamu order barang ke supplier, ini jadi masalah. Let's say kamu berjualan ke orang nih. Kamu udah melewati proses negosiasi, kamu udah post barangnya, kamu udah menentukan harganya, dan lain-lain. Lalu customer ini mau, oke, aku mau beli nih barangnya, kelihatannya barangnya oke. Lalu kamu pesan ke supplier. Nah, ternyata stoknya supplier nol atau nggak ada stok sama sekali. Nah, di sini satu, customermu bakal bete karena kamu harus ngomong ke customermu kan, sorry ternyata barangnya udah habis. Dia buang waktu, kamu juga buang waktu karena kamu udah ngomong ke customermu, kamu udah meluangkan waktu untuk post. Mungkin kamu post barang ini di banyak sekali channel, di Facebook Marketplace lah, di Marketplace biasa kayak Shopee, kayak Tokopedia, mungkin di WhatsApp kamu, di Instagram kamu sudah post ini, buang waktu, lalu ternyata barangnya nggak ada. Makanya yang namanya stok ini adalah sangat penting. Gimana caranya kamu tahu kalau misalkan suppliermu stoknya bagus? Yang bisa kamu lakukan hanya order beberapa barang di waktu-waktu yang berbeda. Jadi kamu harus punya modal untuk order dari supplier kamu.
Kalau pengirimannya oke, kalau misalkan apa yang kamu order ini nggak pernah di-cancel sama suppliermu, kemungkinan besar stoknya oke. Yang kedua, supplier yang berkualitas, packing barangnya bagus. Yang namanya barang tentu aja bisa rusak kan, apalagi kalau barangnya ini mengalami proses pengiriman, entah itu pakai truk, entah itu pakai kapal, dan lain-lain. Di sini ada yang namanya goncangan, ada friksi-friksi, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya barang ini punya kemungkinan rusak pada saat barang itu dikirim. Supplier yang bagus adalah supplier yang memperhatikan packagingnya, bukan hanya berpikir tentang cuan mereka. Kok bisa demikian? Karena yang namanya packaging bagus otomatis akan menimbulkan cost atau menimbulkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan kalau packagingnya biasa-biasa. Misalkan nih supplier harus beli bubble wrap, misalkan mereka harus beli packing kayu, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kamu tahu packing supplier kamu bagus? Simple, mirip dengan yang pertama tadi, beli aja satu barang yang menurut kamu butuhin, atau kamu bisa jual lagi secara cepat. Disitulah kamu bisa melihat gimana kualitas packingnya, apakah barang yang nyampe ke rumah kamu utuh, nggak rusak, nggak ada sobek, dan lain-lain. Tapi kamu juga harus pastikan nih bahwa barangnya memang nggak cacat. Karena kalau memang barangnya udah cacat dari awal, misalkan ya kamu beli baju lalu jahitannya bolong, atau kamu beli tas kancingnya lepas. Nah, kalau cacat-cacat produksi seperti ini, itu adalah tanggungan supplier, bukan dari mereka yang mengirimkan atau jasa kurir. Disinilah kamu bisa mengetahui, ternyata supplier saya oke nih packingnya. Kamu bisa lanjut bekerja sama dengan supplier itu. Yang ketiga, supplier yang berkualitas punya prosedur retur atau pengembalian barang yang jelas dan oke. Seperti yang saya bilang di poin sebelumnya, barang itu bisa aja rusak dan supplier belum tentu tahu. Karena let's say supplier kamu adalah investor ya, lalu dia datengin barang dari Cina. Bisa aja barangnya yang dari Cina ini udah rusak duluan. Dan karena supplier belinya bulk, banyak, maka dia nggak bisa melakukan checking satu demi satu. Kok bisa demikian? Kalau misalkan supplier datengin barang cuma 10 biji, nggak ada masalah. Tapi kalau mereka mendatangkan barang 10.000 biji, nah ini yang jadi masalah. Kalau mereka harus memastikan kualitasnya semua oke, maka mereka nggak akan jualan. Mereka akan habis waktu untuk melakukan quality control. Karena itulah ada mekanisme yang namanya pengembalian barang atau retur barang. Kalau sampai customer kamu menerima barang yang rusak atau cacat, maka mereka harus bisa mengembalikan barang tersebut. Karena kalau tidak, siapa yang reputasinya jelek? Apakah itu suppliermu? Bukan, tapi kamu. Maka konsumen kamu akan sangat-sangat mungkin untuk membuat review jelek tentang kamu. Kalau kamu jualannya di marketplace, langsung di bintang 1. Tapi yang lebih serem lagi kalau kamu berjualan di media sosial dan kamu berjualan ke teman-teman kamu sendiri. Rating buruknya adalah kamu diomongin di belakang, nama baikmu rusak. Tapi kalau kamu bisa memberikan assurance, kamu bisa memberikan jaminan, kalau sampai barangnya rusak, let me know. Maka saya yang akan menguruskan returnya. Saya akan mengembalikan barang kamu dan saya akan kirim lagi barang yang nggak rusak. Kirim barang yang sesuai. Ini justru bisa menjadi poin plus buat kamu nih. Karena kalau misalkan customermu komplain dan kamu bisa menyelesaikan komplain itu, rasa puas mereka akan jauh lebih tinggi. Ciri supplier berkualitas nomor 4 adalah mereka punya yang namanya marketing kit. Mereka punya foto produk, mereka punya deskripsi produknya, mereka punya video-video produk, mereka punya produk yang sifatnya adalah real pic. Kenapa demikian? Karena itu adalah modal kamu untuk berjualan. Terutama yang namanya real pic ya. Karena biasanya customer-customer kamu akan nanya, minta real pic dong. Sangat beralasan buat mereka. Karena foto-foto yang sudah diedit seringkali proses pengeditannya luar biasa bagus. Lalu pada saat mereka terima barang, ternyata barangnya betul-betul nggak mirip. Padahal barang yang kamu iklankan atau kamu promokan betul-betul sama dengan gambarnya. Kalau customer kamu minta real pic dan kamu bisa mengirimkan real pic tersebut dengan cepat, seperti ini nih gambar barangnya. Customer kamu mungkin bertanya, loh kok real pic-nya beda sama yang foto produknya?
Kamu bisa bantu jelaskan ke mereka, yang namanya foto produk memang diedit, didesain semenarik mungkin supaya orang-orang pada saat melihat produknya kepingin beli. Tapi ini real pic-nya memang seperti ini barangnya apa adanya. Kalau memang kamu suka dan kamu cocok, kamu bisa membelinya. Kalau enggak apa-apa, saya masih ada kok beberapa barang lain. Jadi kesimpulannya, marketing kit ini sangat kamu butuhkan karena untuk foto-foto yang sifatnya editan atau video, kamu bisa menggunakannya untuk posting. Kamu bisa menguploadnya ke marketplace sehingga orang jadi kepingin untuk membeli barangnya. Untuk real pic adalah supaya kamu menjadi penjual yang jujur. Kayak gini nih gambarnya, aslinya seperti ini. Kalau kamu cocok silahkan diambil, kalau enggak tidak apa-apa. Yang terakhir, ciri supplier yang oke adalah yang responnya cepat. Kalau misalkan ditanya, mereka bisa langsung menjawab. Hal ini karena yang namanya manusia yang membuat deskripsi produk belum tentu bisa lengkap. Misalkan mereka sudah memberikan bahannya sweat nih, ukurannya sekian, dimensinya sekian, kalau dengan kotaknya sekian. Tapi bisa aja calon customer kamu menanyakan hal-hal yang nggak ada di deskripsi. Misalkan nih, ini kalau hujan gimana? Tahan air nggak? Tas ini cocok buat apa nih? Buat kerja, buat jalan? Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kamu harus bisa langsung mengontak suppliermu dan kamu harus bisa mendapatkan respon secepat mungkin. Karena pembeli-pembeli di Indonesia ini cenderung tipe yang nggak sabaran. Kalau responnya lama, bisa lari. Jadi, itu adalah hal-hal yang harus kamu perhatikan saat kamu memilih supplier. Oke, sekarang langsung kita akan masuk ke main kontennya. Kamu bisa mendapatkan supplier di mana? Otomatis yang pertama kali harus saya mention di sini adalah Demanda. Kenapa sih Demanda ini oke? Karena Demanda adalah sebuah platform reseller dan dropshipper. Artinya apa sih? Kami sudah mengumpulkan supplier-supplier yang bagus nih. Kami udah seleksi nih, supplier-supplier yang pengirimannya oke, responnya cepat, dan yang pasti tingkat kegagalannya sangat rendah. Kami juga sudah memastikan bahwa supplier-supplier kami mau untuk mengirim barang atas nama kamu, bukan atas nama suppliernya. Sehingga pada saat kamu berjualan secara dropship, seolah-olah barang-barang ini adalah punya kamu, bukan punya suppliernya. Hal ini penting untuk personal branding kamu sebagai penjual online. Kami juga sudah memastikan bahwa mayoritas barang di Demanda, terutama yang paling laku, itu sudah memiliki real pic-nya. Pada saat kamu diminta real pic oleh customer kamu bahkan nggak perlu untuk minta ke supplier kamu. Kamu nggak perlu kontak ke supplier kamu. Tapi kamu bisa langsung download di aplikasinya. Bahkan kamu bisa langsung share yang namanya real pic tersebut ke customer kamu dengan hanya beberapa kali klik. Selain itu, berjualan di Demanda itu bisa sangat cepat sekali. Yang perlu kamu lakukan hanya download app-nya, daftarkan diri kamu sebagai dropshipper, dan saat itu juga kamu bisa mulai berjualan. Oke, sampai di sini nih promosi saya tentang Demanda. Kalau kamu kepingin memulai bisnis dropship sekarang juga, kamu bisa langsung ke deskripsi untuk mendownload app-nya. Tempat cari supplier yang kedua adalah yang namanya marketplace. Ini bisa marketplace besar ya, kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Karena mereka memiliki sebuah fitur yang cukup keren menurut saya, yaitu kirim sebagai dropshipper. Biasanya pada saat proses checkout, di bawah-bawah kamu bisa centang box, yaitu kirim sebagai dropshipper. Di sana kamu akan diminta untuk menginput nama kamu dan nomor telepon kamu. Maka supplier-supplier yang di marketplace tersebut akan mengirim barangnya atas nama kamu. Bagusnya adalah di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, dan lain-lain, pilihan barangnya itu banyak banget. Karena seller yang ada di sana itu juga sangat banyak sekali. Walaupun kebanyakan dari mereka itu juga dropshipper. Tapi minimal kamu bisa mencari barang-barang dengan variasi yang luar biasa banyak. Kamu bisa cari dari barang-barang fashion, barang-barang sepeda, sampai barang-barang yang menurut saya cukup unik untuk dijual di marketplace. Misalkan adalah spare part sepeda motor atau spare part mobil. Tapi kamu bisa menyediakan barang ini ke customer kamu karena ada pilihannya.
Jeleknya adalah harga yang kamu jual minimal adalah harga yang di marketplace. Misalkan kalau kamu mau menjual topi ini nih, lalu kamu dropship dari marketplace. Harga di marketplace 150.000, maka kamu harus berjualan lebih mahal dari 150.000. Yang artinya harga barang kamu jatuhnya lebih mahal. Walaupun sebetulnya harga ini bukan sebuah faktor utama dalam konsumen ini menentukan mau beli barang atau tidak, tapi harga juga berpengaruh. Apalagi kalau customermu tipe-tipe customer yang cukup pandai ini. Jadi setelah tahu barangnya dari kamu, sudah tahu namanya apa, dia langsung search di Tokopedia atau Shopee, dicari, emang harganya berapa sih? Lebih murah nggak? Kalau memang misalkan lebih mahalnya itu jauh, mereka akan bertanya-tanya, lah kenapa saya nggak beli di Tokopedia atau Shopee aja? Kira-kira seperti itu. Jadi variasinya banyak, fiturnya lengkap, tapi kalau kamu mau jualan, harganya lebih mahal dari pasaran. Bahkan mungkin jauh lebih mahal. Tempat ketiga di mana kamu bisa cari supplier adalah produsen lokal atau UMKM. Barang-barang dari produsen lokal atau UMKM itu juga tidak kalah sebetulnya kualitasnya. Bahkan seringkali lebih bagus. Salah satu contohnya adalah topi ini yang saya beli juga di Demanda, topi kulit. Sudah dicek, dibakar dengan korek api, dia tidak terbakar. Kualitasnya juga bagus, menurut saya modelnya keren. Ini dari pengusaha lokal, dari produsen lokal. Maka saya bisa menjamin kalau yang namanya UMKM di Indonesia sebetulnya barangnya oke. Bagusnya lagi, UMKM di Indonesia seringkali sudah terdaftar atau minimal memiliki sosmed sendiri. Dan di sana ada kontak numbernya, ada alamatnya, atau minimal kamu bisa langsung DM ke mereka. Hey, apakah kalian buka dropshipping? Apakah kalian open reseller? Boleh nggak kalau saya menjualkan barang kalian? Bagusnya pada saat kamu melakukan approach secara personal seperti ini, kamu bisa mendapatkan diskon. Karena kamu memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan mereka. Jadi kamu ketemu mereka, kamu ngomong, oh kalau topi ini kalau di Shopee kamu jual berapa? Kalau di Tokopedia kamu jual berapa? Misalkan 150.000 nih, kamu bisa menawar. Kalau misalkan saya yang jual, boleh nggak saya dikasih diskon 10%? Jadi saya punya margin untuk saya sendiri. Pada saat saya menjual topi ini di media sosial atau mungkin di marketplace, saya masih bisa dapat untung. Nah, di sini tergantung kemampuanmu untuk satu, menemukan supplier-suppliernya. Yang kedua, kamu harus bisa bernegosiasi. Mungkin jauh lebih repot ya kalau dibandingkan dengan Demanda ataupun mungkin cari barang di Tokopedia atau Shopee, karena kamu harus melakukan kurasi sendiri ya, kamu harus memilih sendiri. Jadi kamu harus pilih dari sekian banyak produsen, produk mana yang bisa kamu jual. Lalu kamu juga harus melakukan checking nih, ini supplier bener nggak stoknya? Ini supplier kalau ngirim barang aman nggak? Punya real pick nggak? Dan lain-lain. Kesimpulannya, repot di depan. Tapi pada saat kamu sudah mendapatkan deal yang bagus, mendapatkan persetujuan untuk menjadi dropshippernya mereka, maka harga yang bisa kamu tawarkan ke konsumen kamu cenderung lebih kompetitif. Sekali lagi, karena yang namanya harga itu juga mempengaruhi apakah konsumen kamu mau beli atau enggak, hal ini menjadi sangat penting. Tempat terakhir nih, khusus untuk reseller ya, bukan dropshipper. Artinya memang kamu mau stok barang kamu sendiri. Kamu bisa mendatangkan barang-barang impor, entah itu dari Cina, dari Thailand, dari Jepang, dan lain-lain. Ini sekarang secara lebih mudah. Bahkan sudah banyak jasa-jasa yang bersedia untuk membelanjakan sekaligus mengurus bea cukainya. Jadi kamu bisa memilih dulu barangnya di marketplace Cina, mungkin ya kayak Taobao atau AliExpress, dan masih banyak lagi. Setelah itu kamu menghubungi jasa-jasa yang bisa mendatangkan barang tersebut dan mereka yang akan mendatangkan barang ke kamu. Jeleknya adalah kamu harus benar-benar tahu barangnya ini oke atau enggak. Artinya kamu harus beli dulu sampelnya. Ternyata kalau misalkan ini barang dari Cina dan kualitasnya sangat jelek sekali dan market nggak akan mau kualitas seperti ini, maka ya jangan dibeli. Nah, ini terjadi yang namanya trial and error kan, dan ini makan modal.
Lalu kamu juga harus mendatangkan biasanya dalam jumlah cukup banyak. Artinya kamu harus punya modal terlebih dahulu. Tapi karena kamu di sini yang mengontrol stoknya, kamu bisa langsung ambil real pick-nya, bahkan kamu bisa mencari reseller dan dropshipper untuk menjualkan barang kamu. Artinya di sini, walaupun kamu menjadi reseller barang-barangnya luar negeri, tapi kamu bisa punya reseller lagi lokal. Jadi kemungkinan barang kamu dijual itu cukup tinggi dan kamu sudah naik kelas nih dari dropshipper atau reseller, kamu ternyata sudah naik kelas menjadi supplier. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Hopefully video ini bisa membantu kamu yang ingin membuka bisnis dropship atau reseller. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita dan kamu bisa upgrade ilmu kamu secara berkelanjutan. Terima kasih, selamat berjualan, dan semoga sukses selalu.